Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator akan mengatur jalannya diskusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istiana dari kelompok 2 dan anggota kelompok saya yaitu ada Anissa Rofiqatul Fikih, Dwi Artika Arumsari, Irfan Adibah, dan Wahyudi Adesunat. Nah, kami dari kelompok 2 ini akan menjelaskan materi tentang teori kepribadian psikodinamika. Yang mana psikodinamika ini berbicara tentang kepribadian seseorang yang disebut dengan psikologi. Nah, psikologi ini lahir sebagai ilmu yang berusaha memahami manusia secara seutuhnya. Pengertian teori psikodinamik. Teori psikodinamik adalah suatu ilmu yang mempelajari kepribadian manusia. Perbuatan manusia ditentukan oleh cara pikiran, perasaan, dan kehendak. Beberapa asumsi psikodinamik terhubung dalam jiwa atau banyak peristiwa mental terjadi di luar kesadaran. Menurut Freud, psikodinamik menguraikan dinamik ketidaksadaran seseorang seperti dorongan dalam diri, konflik, dan energi insting. Teori psikodinamik ditemukan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 139. Dia memberi nama aliran psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis. Pencetus teori psikodinamik diantaranya menurut Freud atau teori psikoanalisis, yaitu mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dasar dari kepribadian. Freud menyatakan teori tersebut ada 3 komponen, yaitu yang pertama, id. Id ada sejak lahir, terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Yang kedua, ego. Berkembang selama 1 tahun pertama kehidupan, terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu atau mendorong id menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Yang ketiga, ada superego, berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan model orang tua, serta dari masyarakat. Superego mewakili nilai-nilai sosial yang tergabung dalam struktur kepribadian dari individu. Teori yang kedua menurut Carl Gustav atau teori analitik pada tahun 1875 sampai 1959, ia berasal dari keluarga cendekiawan di Kerewel atau Kanton Thurgau. Menurutnya, teori ini kebutuhan seks setara dengan kebutuhan lainnya seperti makan, kebutuhan spiritual, dan pengalaman religius. Kedua mekanistik pada dunia bagi Jung, manusia dipicu bukan hanya oleh masa lalu, tetapi juga oleh pandangan orang mengenai masa depan, tujuan, dan aspirasi. Sederhananya, kepribadian setiap orang sejatinya mengalami proses evaluasi, dan di dalam teori ini ada 2 level psikis, yakni yang pertama ada kesadaran dan ketidaksadaran. Teori Erik Erikson atau psikososial merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi. Yang keempat, teori Alfred Adler atau teori individual. Menurut Adler, manusia itu dilahirkan dalam keadaan yang lemah. Kondisi ketidakberdayaan ini menimbulkan perasaan inferior atau merasa lemah atau tidak mampu, dan ketergantungan kepada orang lain. Perasaan bersatu dengan orang lain pada sejak manusia dilahirkan dan menjadi syarat utama kesehatan jiwanya. Persamaan dan perbedaan teori psikodinamika menurut para ahli. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kepribadian seseorang yang menggambarkan manusia secara seutuhnya.
Nah, perbedaannya yaitu perbedaan teori psikoanalisa Freud dan psikoindividual Adler. Yang menurut Freud yaitu manusia memiliki sedikit atau bahkan tidak sama sekali pilihan dalam membentuk kepribadiannya. Namun Adler membantahnya. Menurutnya manusia bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi siapa dirinya yang sebenarnya, untuk menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan teori psikoanalisa Freud dan teori psikososial Erikson. Yang pertama yaitu pendorong utama perilaku manusia bagi Freud adalah insting biologis, sementara bagi Erikson adalah interaksi sosial. Yang kedua yaitu Freud menekankan bahwa pengalaman pada masa kanak-kanak membentuk kepribadian secara permanen, sedangkan Erikson mengatakan perkembangan ego adalah seumur hidup. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan teori psikoanalisa Freud dan psikologi analitik Jung. Yang pertama yaitu Freud berorientasi sebab akibat menekankan masa lalu, sementara Jung menggabungkan sebab akibat dengan teleologis. Kemudian yang kedua yaitu teknik pendekatan Freud bersifat umum, berlaku bagi semua orang, sementara Jung adalah memperhatikan adanya individual differences. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi karena kami ini masih belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.